Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri judul Menerima Roh Kudus. Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23a mengatakan demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Suatu peristiwa besar terjadi, bahkan untuk pertama kalinya dialami oleh para murid-murid Yesus. Peristiwa itu juga merupakan suatu peristiwa penting dalam kekristenan, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang tidak mempercayainya. Itulah sebabnya mereka berkata, orang Kristen itu adalah seorang yang bodoh sebab menyembah seorang nabi dan menjadikannya Tuhan dan mempercayainya telah bangkit dari kematian. Kita mempercayai bahwa kebangkitan Yesus membuktikan ia adalah Tuhan dan sekaligus merupakan jaminan untuk kita hidup berkemenangan. Di saat murid-muridnya diliputi oleh ketakutan terhadap ancaman orang Yahudi, Yesus datang dan mengurapi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yang pertama yang kita perlu pelajari bersama-sama pada hari ini, menerima Roh Kudus adalah kebutuhan mutlak bagi setiap murid Kristus. Seorang murid berbeda dengan sekadar seorang pengikut, sebab seorang murid adalah seorang yang mau belajar dan hidup disiplin, termasuk disiplin terhadap waktu. Itulah sebabnya seorang murid pasti mengalami pertumbuhan. Yesus bukan mencari pengikut, tetapi mencari murid. Yesus bukan mengutus pengikut, tetapi mengutus murid. Alkitab mencatat, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita di dalam segala perkara dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang kedua, menerima Roh Kudus adalah awal memasuki hidup ilahi. Yeskiel mengatakan di dalam 37 ayat yang ke-9, menerima Roh Kudus membuat hidup kita memiliki keberanian dan hidup di dalam buah-buah Roh Kudus, sebagaimana yang dicatat di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Seseorang dapat dikenal melalui buahnya. Karena itu berbahagialah kita yang memiliki buah-buah Roh Kudus, karena itulah ciri khas kehidupan ilahi. Yang ketiga, menerima Roh Kudus bukti bahwa pekerjaannya tidak dapat dibatasi. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-23 tadi. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita dimampukan untuk menyaksikan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Buka hati saudara, terus terima Roh Kudus agar hidup saudara diubahkan dan mengalami jamahan serta berkatnya. Kesimpulan saya melalui firman Tuhan, kehadiran Roh Kudus membuat kita dapat menikmati hidup di dalamnya, yang kemudian menuntun kita menjadi murid Kristus yang sejati, yang hidup di dalam buah-buah roh, sehingga akhirnya kita dapat mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, sehingga akhirnya kita dapat mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh pemirsa jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan yang memimpin, menuntun dengan Roh-Mu yang kudus itu dalam setiap kehidupan mereka, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam
rumah tangga, di dalam usaha, di dalam kehidupan keluarga mereka. Allah yang hebat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah di dalam hidup mereka. Hamba mau berdoa menyerahkan mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Berbagai penyakit apa saja, kami percaya kalau kami memiliki Roh Kudus, kami pasti akan mengalami kuasa kesembuhan melalui iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin.